Terima kasih Dokter Angga, Dokter Herbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para peserta webinar sore ini, saya lihat ada staf kita, Dokter Alfa, Dokter Ilham, lalu senior Dokter Amel Husna, Dokter Dodi, rekan saya yang ke Malaysia bareng Dokter Arisjo, Mbak Nuki, Dokter Okta, Dokter Vidyasari. Kita akan diskusi mengenai tata laksana MIOM, tetapi ini sifatnya non-invasif ya. Oke, jadi kita mau diskusi mengenai tata laksana pembedahan tapi non-invasif ya. Ini manajemen myomauteri yang relatif baru dan kebetulan pada November yang lalu saya berkesempatan ke Malaysia untuk mengikuti High Intensity Focus Ultrasound Therapy. Ini suatu international training workshop yang diadakan oleh Kementerian Pengetahuan dan Teknologi dari Republik Rakyat Cina ya. Dan ini diselenggarakan dari tim Chongqing Medical University di Cina, diselenggarakannya di kota Malacca, Malaysia, di tempatnya Dr. Selva di Mahkota Medical Center, Malaysia. Oke, jadi teman-teman mungkin ingat nih ke masa-masa kecil ya, Dr. Angga, Dr. Herbert nih dulu suka main kayak gini nih. Ada loop, ada kaca pembesar, kemudian di siang hari kita arahkan ke sinar matahari, kemudian titik panasnya kita fokuskan ke satu titik. Ya bisa ke kertas, atau kalau yang iseng bisa ke hewan ini biasanya ya. Oke, jadi ada 5 topik yang kita angkat mengenai ablasi HIFU. Kemudian yang kedua, apa sedasi dan analgesia untuk HIFU ablation. Yang ketiga, bagaimana USG dan MRI. Nah, ini tadi terlibat sudah menyampaikan USG-nya. Kita perlu lihat sedikit mengenai MRI uterine fibroids. Kemudian, bagaimana tata laksana uterine fibroids dan HIFU ablation. Ini gimana sih step-stepnya pengerjaannya sebenarnya. Dan yang terakhir, complication of HIFU ablation. Ya, mungkin ini sekitar 30 menit ya teman-teman ya, semua topik ini. Yang pertama sebagai background, tentu teman-teman ingat ya bahwa kalau suatu objek itu bergetar antara 20 sampai 20 ribu Hertz, maka itu akan memproduksi gelombang suara seperti yang kita dengar. Ya, jadi itu adalah range di mana pendengaran manusia itu bisa menangkap gelombang suara. Tetapi ada yang disebut dengan ultrasound. Ya, ultrasound adalah gelombang suara di mana frekuensinya lebih dari 20 ribu Hertz. Oke. Nah, kalau ultrasound ini memicu suatu letupan, maka akan ada efek thermal, kemudian efek kavitasi, dan juga efek mekanik. Dan itu akan memproduksi satu temperatur yang tinggi secara instan pada satu titik, dan akhirnya jaringan target itu menjadi koagulasi dan menjadi nekrosis. Ya, ini prinsip utama teman-teman pada HIFU. Nah, sebenarnya HIV juga bukan barang baru nih, Mas Angga dan teman-teman ya. Sudah ditulis sejak 20 tahun yang lalu, sudah diprediksi apakah HIV ini menjadi surgery of the future. Ya, jadi kita mau diskusi tentang welcome to the future pada sore hari ini. Nah, pada beberapa prinsip HIFU knife, teman-teman mungkin nanti akan ada terminologi HIFU, HIFU, itu merupakan nama generik ya, High Intensity Focus Ultrasound. Atau ada juga yang HIFU, ada A-nya. Nah, ini brand ya, ini brand yang diproduksi oleh Chongqing Medical University. Jadi prinsipnya gelombang ultrasound itu akan membentuk satu fokus di dalam tubuh ya. Tetapi area yang dilewati itu aman ya. Yang menjadi nekrotik adalah fokusnya saja yang di titik itu. Dia akan memproduksi suatu suhu yang lebih dari 60 derajat ya, 60 sampai 100 dengan waktu yang sangat pendek, seperti tembak begitu. Jeder gitu, tembak. Dan mekanismenya tadi sudah kita sebutkan, thermal, kavitasi, efek mekanik. Dan akhirnya menyebabkan nekrosis koagulasi pada target, ya, tetapi tidak pada jaringan sekitar. Dan jaringan nekrotik ini pelan-pelan akan diabsorpsi oleh tubuh. Kita lihat pada skema ini teman-teman ya, ini yang agak transparan adalah skematik saja perempuan ya, tiduran secara pronasi atau tengkurap. Dan di bawahnya ini yang bulat warna kuning adalah transducer ultrasound. Ya, seandainya di rahimnya ini ada miom, maka titik fokus ultrasound akan difokuskan ke area miomnya ini. Gitu. Ya, jadi seperti ini dia cekung membentuk sudut, ada focal point dan focal pointnya ini hanya memiliki lebar sekitar 3 mm ya dan maksimal 1 cm titik fokusnya. Jadi dia sangat precise dan sangat small target point dari HIFU knife ini. Nah, ini adalah mesinnya, teman-teman ya. Jadi yang kiri ini adalah mesin besarnya.
di mana orangnya nanti akan tiduran di atas ini. Kemudian di kanan ini adalah controller si operator, ya, si operator pembedahannya. Jadi ada 4 monitor, ada meja, ada komputer, begitu. Nanti kita lihat secara detail ya. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih textbook, Dok? Nah, pertanyaan kan gitu. Saya juga penasaran nih. Di kitab panduan kita ya, di Williams Ginn ternyata ada, teman-teman ya. Jadi di Amerika itu sudah di-approve FDA untuk MR guided HIFU. Ya, jadi MR guided HIFU. MR guided focus ultrasound. Ya, ini yang sudah di-approve oleh FDA. Ini ada di Williams, teman-teman bisa lihat ya di bab ultrasound gynecology ya. Tetapi pengembangan berikutnya ada alternatif yang baru. Selain MR guided focus ultrasound, sekarang juga ada ultrasound guided focus ultrasound. Jadi guided-nya menggunakan ultrasound, sedangkan yang sebelumnya guided-nya menggunakan MRI. Jadi ada 2 versi HIFU, teman-teman. Ada MR guided, ada US guided. Yang akan kita bicarakan di sini adalah yang US guided focus ultrasound. Oke. Nah, gimana perbandingannya, Dok? Kok ada 2 model nih HIFU? Jadi ada comparison atau perbandingannya. Kalau menggunakan MRI, tentu resolusi anatominya sangat baik dibandingkan dengan USG. Kemudian biaya. Kalau menggunakan MRI, biaya sangat sangat mahal dibandingkan menggunakan ultrasound guided. Lalu ruangannya berisik kalau MRI, sedangkan kalau ultrasound lebih friendly. Terus space mesinnya tentu kalau MRI lebih besar, kalau yang ultrasound tidak perlu terlalu besar. Kemudian transducernya kalau MRI dia fix, kalau ultrasound dia movement. Dan treatment time-nya MRI lebih panjang, efisiensi lebih rendah, dan cost-nya lebih mahal. Dan pengerjaannya untuk operatornya kalau MRI menggunakan bantuan dari radiologis. Sedangkan untuk ultrasound, teman-teman atau kita di luar negeri itu dikerjakan sendiri oleh gynecologisnya. Jadi dari sini kita bisa lihat kedua tabel comparison ini, kelihatannya memang ultrasound guided lebih menjanjikan daripada MRI guided HIFU. Oke, kita mau lihat transducernya kayak apa ya, Dok. Nah, ini skematiknya, teman-teman ya. Jadi ultrasound transducernya ini buat menembakkan gelombang HIFU itu bentuknya seperti oval, diletakkan di bawah meja, ya, diletakkan di bawah meja. Kemudian di sekelilingnya itu ada air, ya, ada air yang menggenang sebagai akustik dan juga sebagai penurun suhu. Lalu di atasnya pasiennya pronasi, ya, kulit. Nah, transducer ini bisa bergerak. Ya, kita bisa atur gerakan dari transducer ini dengan menggunakan komputer. Jadi kalau tumornya lingkarannya misalnya tadi ya, dokter Ebert sampaikan misalnya ada miom 5 cm dan fokusnya hanya 3 mili sampai 1 cm pada HIFU, maka tentu transducer ini perlu kita gerakkan ya. Dan ini bisa dikerjakan dengan kontrol dari operator. Nah, ini gambar yang kiri adalah transducernya. Ya, bentuknya seperti lengkung seperti ini. Yang gambar yang kanan yang ada di center Malaka. Kita lihat video sependek saja. Nah, ini kalau di saya ada audio tapi saya nggak bisa share ya. Jadi ini lengkungan begini, kemudian prop transducernya di tengah ya. Jadi ini untuk guidednya kita, sedangkan yang lengkung ini adalah untuk nembak HIFU ablationnya. Oke. Oke, kemudian kita lihat video ini teman-teman ya. Ini yang gambar kanan adalah skema. Skema yang di planning untuk dikerjakan ablasi di satu daging ya. Nanti kita lihat videonya. Nah, dia mengablasi sesuai dengan pattern yang dipola ya. Nah, nah, ini yang kanan adalah skema yang di awal, sedangkan yang kiri adalah realnya. Jadi dagingnya terbakar, terablasi sesuai dengan pola yang kita rancang. Oke, jadi HIFU ablation ini merupakan prosedur yang non-invasif dan juga dia aman dan efektif. Sudah banyak tulisannya difokuskan untuk tumor padat, ya hanya untuk tumor padat. Keuntungannya tentu keuntungan terhindar dari operasi ya, tidak ada operasi pembedahan, tidak ada perdarahan, nyerinya minimal, penyembuhannya sangat pendek, tidak perlu anestesi umum atau anestesi spinal. Kemudian ukuran tumor tidak berpengaruh, lalu jaringan target organnya itu hanya yang kita sasar saja, sekitarnya tidak terluka.
Biasanya hanya satu kali treatment bisa selesai. Waktunya pendek 1 sampai 2 jam, tidak ada risiko radiasi, dan juga kalau perlu diulang, bisa kita kerjakan kembali. Nah, apakah HIFU ini hanya untuk ginekologi saja? Ternyata tidak, ya. HIFU ini kalau kita lihat piramidnya, ini kayak di Mesir saja piramid ya. Memang yang menjadi fondasi atau yang paling banyak numbersnya adalah bidang kita, teman-teman, uterus ya, terutama fibroids dan adenomyosis. Tetapi ini juga digunakan untuk tumor jinak mame, kemudian kanker-kanker dan metastasisnya, pankreas, liver dan kidney, bahkan sampai tulang. Ya, jadi banyak manfaatnya selain di bidang ginekologi. Ini contoh HIFU Clinical Teams yang sedang berjalan di Oxford University di Inggris ya. Ini Gynae HIFU, tetapi juga ada yang lainnya seperti renal HIFU, breast HIFU, prostate HIFU, dan grup-grup HIFU lainnya. Kalau kita lihat, memang penggunaan terbanyak untuk uterine fibroids ya. Dan produk merek mana yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak memang yang dari Chongqing HIFU. Ya ini contohnya saja kalau kita lihat di kurva Y yang Rusia ini semuanya menggunakan produk dari HIFU dari Chongqing University. Juga yang di Cina ya dari HIFU. Dan memang yang di Asia Tenggara ini seperti di Malaysia dan yang terbaru di Filipina itu juga sama produk dari HIFU dari Chongqing Cina. Nah, perlu sedasi nggak, Dok? Sedasi perlu digunakan ya karena untuk mengurangi kecemasan pasien, tetapi hanya sedasi yang ringan, pasien tetap sadar dan dikombinasi dengan analgesi ya. Kita menggunakan anestesi obat yang rapid onset, rapid recovery, controllable, minimal accumulation dan juga minimal adverse effect. Ya, seperti contohnya midazolam atau propofol. Kalau di sana mereka menyuntikkan sendiri teman-teman obat-obatan anestesi dan analgesia ini. Tapi kalau di Indonesia mungkin nanti kalau ada bisa kombinasi dengan tim anestesi. Dan selama HIFU kita harus mengawasi derajat kesadaran, mengawasi tanda vital, oksigenasi, serta mengawasi waktu pengerjaan kita. Ya ini bisa didelegasikan kepada perawat kita. Pada saat pengerjaan teman-teman harus tetap komunikasi dengan pasien ya terutama perawatnya. Kemudian pasien biasanya itu concern bagaimana safety dan efikasinya. Lalu lingkungannya, jangan riuh, jangan terlalu ramai, jangan terlalu berisik, jangan terlalu terang ya, karena pasien ini sadar dan juga tetap kita komunikasi selama treatment. Oke, untuk USG saya nggak bahas lagi, saya skip karena Dr. Herbert tadi sudah menjelaskan ya, ini gambaran color Doppler, anular atau sirkular di sekitar uterine myoma. Ini gambaran di korpus anterior, korpus posterior, dan multiple fibroids. Ya, ini tidak saya ulang. Nah, bagaimana tentang MRI, teman-teman? Ternyata MRI banyak sekali manfaatnya karena dia menggambarkan jumlah, ukuran, kemudian lokasi, suplai darah, dan juga hubungan dengan jaringan sekitar. Yang paling penting pada kasus ini adalah kita pikirkan ada nggak kemungkinan keganasan. Tadi terdapat sudah sampaikan bahwa leiomyosarkoma memang tidak sering, angkanya jarang, tetapi kalau kita curiga, maka kita tidak bisa menganjurkan treatment HIFU, tetapi treatment surgical yang kita rekomendasikan kepada pasien. Nah, tentu ini perlu belajar karena tidak masuk kurikulum di kita ya untuk MRI, T2 weighted image atau T1 weighted image ya. Jadi ini goalnya adalah untuk menilai sebenarnya untuk ses apakah mioma ini layak dikerjakan ablasi HIFU atau tidak dan memprediksi derajat kesulitan dan derajat efektif dari terapi. Tetapi semua rekomendasi menyatakan bahwa MRI itu ya tanda kutip semi wajib lah ya atau harus dikerjakan sebelum mengerjakan ablasi HIFU untuk mioma uteri. Jadi ini asesmen awal memang menggunakan MRI. Nah, secara teori kita memang belum belajar detail, tapi fibroid menggambarkan low signal intensity pada T2 image. Jadi gampangnya teman-teman ya, pada MRI lihat T2-nya ya, T2 weighted image. Kemudian kita lihat bladdernya kalau terisi dia hyperintens warna putih. Jadi jaringan miomnya nanti low signal intensity atau hypo ya, dia hypointens. Seperti gambar ini teman-teman ya. Ini gambaran T2 weighted image karena bladdernya berwarna putih. Kemudian uterusnya kita lihat membesar, ini ada miom tipe 2. Ya, tadi Robert sudah sampaikan tipe-tipenya. Kemudian ini multiple mioma nih. Ada yang tipe 25 yang panah putih, ada yang tipe 5 ya bersinggungan dengan serosa. Ini yang panah hitam. Kemudian ini yang tipe 2 yang
panah putih ya. Lalu ada yang tipe 4 dan juga tipe 5. Yang ini ada multiple fibroid tipe 0, ada di cavum uteri. Ya, ini MRI T2. Oke, jadi kita sudah belajar mengenai diagnostiknya ya. Kemudian gimana nih? Kapan kita treatment? Tentu tadi Dr. Ebot sudah sampaikan secara jelas dan tegas, teman-teman. Tidak semua miom diterapi. Kalau dia asimptomatik atau kecil saja, maka tidak perlu terapi. Jangan ditokatik, teman-teman ya. Nah, kapan kita menggunakan HIFU untuk treatment uterine fibroid? Yang pertama, kalau dia menyebabkan gejala klinis yang moderate atau yang berat. Atau memang miomnya ini mengganggu dan pasien ingin hamil. Ya. Atau dia secara psikologis mengganggu dia nih. Ya, jadi miom ini benar-benar secara psikologis membuat dia stressful. Nah, ini mungkin perlu di treatment HIFU. Atau pada pasien usia muda dengan multiple fibroid yang kecil-kecil dan memang menginginkan untuk dilakukan terapi. Pada prinsipnya, terapi mioma uteri tergantung pada usia, gejala, ukuran, dan juga lokasi. Kita bisa konservatif saja, monitoring observasi. Kita bisa berikan medical treatment. Kemarin kita sudah dengar ya paparan kuliah yang dari pembicara internasional mengenai evidence obat-obatan untuk mioma uteri. Atau surgery, Dr. Ebot sudah sampaikan tadi ya, miomektomi, bagaimana per laparoskopi. Dan tetapi di sini ada satu yang mungkin belum kita sempat gali yaitu HIFU. Ya, jadi dia adalah satu pilihan treatment di mana dia sebelum surgical treatment ya, tetapi ini uh, pasca medical treatment ya. Kira-kira lokasinya ini saya tempatkan di tengah-tengah antara medical dan juga dia surgical. Oke, kita bisa bandingkan ya. Sebenarnya perbandingannya gimana dok? Kalau kita laparotomi, laparoskopi, atau HIFU. Ya tentu karena ini kuliah HIFU, jadi lebih fokus ke HIFU-nya nih ya. Nah, dia untuk jaringan sekitar dia hampir tidak membuat cedera ya. Kemudian uterusnya aman. Lukanya tidak ada nih. Kalau tadi minimal invasif, tentu masih ada luka walaupun minimal ini tidak ada luka. Treatment time-nya dia pendek, tidak perlu anestesi umum, recovery time-nya cepat dan adesinya diklaim hampir tidak ada adesi. Oke, jadi ini kita lihat sejarahnya memang sudah 20 tahunan lebih dan banyak studinya teman-teman yang menyatakan safety dan effectiveness-nya. Kemudian outcome-nya itu relatif sama menggunakan surgery atau HIFU. Tetapi major complication itu lebih rendah untuk HIFU dibandingkan dengan operasi. Ya, ini banyak tulisannya baik systematical review ataupun meta-analisisnya. Oke, jadi kita kerjakan HIFU tentu kalau ya mioma uterinya itu kita pikirkan perlu pembedahan ya. Usianya menjelang menopause, gejalanya ada. Nah, ini boleh kita HIFU. Atau pasien ingin hamil segera. Ya, ini juga menjadi pilihan mengerjakan HIFU dibandingkan operasi-operasi yang konservatif ya. Oke, ada kontraindikasinya enggak? Tentu ada ya. Misalnya pasien mengalami serious medical illness seperti hipertensi yang tak terkontrol, cardiovascular accident yang baru-baru ini terjadi, gagal organ tentu tidak kita kerjakan. Atau pasien dengan riwayat radioterapi pada abdomen bawah karena banyaknya fibrosis itu mengganggu fokus ultrasound kita. Atau curiga sarkoma, ya ini tidak dikerjakan. Atau sedang ada akut inflammatory disease, ya atau curiga keganasan pada genital tract, jangan dikerjakan. Atau pasien mempunyai low back disorder, karena pasien kita nanti akan posisi pronasi mungkin 1 jam atau lebih. Jadi kalau punya low back pain yang berat, kelihatannya posisi tidak bisa. Ya. Atau posisi mioma sulit. Tadi pertanyaan Louis tuh, ada mioma di cervix. Ini untuk HIFU juga sulit. Atau ada benda asing yang menghalangi jalur akustik kita. Misalnya pasien pengguna IUD. Atau atau ada benda asing lain lah ya. Itu perlu dievakuasi dulu sebelum kita kerjakan. Nah, kira-kira apa yang akan pasien rasakan nih ya? Pasien mungkin mengalami nyeri yang pertama ya, atau mengalami uh, rasa tidak nyaman di sakrum atau di bokongnya, atau skin burning sensation. Ini yang sering terjadi teman-teman, skin burning sensation. Tapi secara umum pasien itu bisa mentolerasi nyeri dan rasa tidak nyaman ini ya. Kemudian berapa sih lamanya pekerjaan dok? Kira-kira 30 sampai 40 menit pada miom yang ukuran 5 sampai 7 cm. Jadi ini gambaran kasarnya timingnya seperti itu teman-teman ya. Tentu nanti bervariasi. Nah, apa nih stepnya? Yang pertama, pasien ini harus menjalani
HIFU simulation test dulu sebelum hari H pengerjaan. Ya, jadi dia tiduran, kemudian kita penuhkan dulu bladdernya, kita lihat pasiennya tolerable atau tidak. Ya, simulation test ini penting supaya kita tahu kira-kira akustik jalur ultrasound kita itu bisa atau tidak. Kemudian ada benda asing nggak yang kira-kira mengganggu seperti fibrosis yang berat ya, atau misalnya ada IUD misalnya. Atau pasiennya tolerable nggak nih? Bisa nggak dia tiduran pronasi 1 jam dengan bladder yang kita isi ya tanpa ada keluhan. Ya ini namanya simulation test dulu pada beberapa hari atau sebelum pengerjaan HIFU ya. Dan ini penting kita kerjakan untuk menilai apakah mioma uteri dia itu layak di HIFU atau tidak. Ini rutin saja, pasien kita minta pemeriksaan darah rutin, persiapan usus ya, persiapan dietnya bagaimana, pengosongan usus, kemudian bowel preparation pada hari H, dan juga kulitnya jangan sampai nanti ada gas ya, jadi kita bersihkan kulitnya, skin preparation. Nah, pada pengerjaan pasien itu akan posisi tiduran ya seperti ini, pronasi. Kemudian dinding abdomennya itu akan kontak dengan air. Jadi ini seperti kolam kecil nih teman-teman, ada airnya ya. Baru di bawahnya itu ada transducernya. Kemudian USG-nya sekitar 350 sampai 400 watt dan energinya itu akan ditembakkan secara berkala intermittent. Jadi tek 1 detik lalu istirahat 3 detik. Tek tek gitu kayak tembak gitu ya istilahnya. Nah, nanti gambarannya dari USG itu adalah grayscale-nya itu berubah atau tidak. Penembakan fokusnya itu kita hindari mendekati endometrium. Jadi kita tidak mendekat fokusnya itu ke endometrium, takut endometriumnya rusak. Atau kita juga tidak mendekat dengan serosa, takut kena organ lain seperti usus misalnya. Jadi kita kasih jarak antara 1 sampai 1,5 cm dari endometrium dan juga dari serosa ya. Dan memang ini pilihan penggunaan contrast enhanced ultrasound scan with microbubble ini ada obatnya namanya Sonoview, bisa disuntikan IV dan nanti akan terlihat daerah mioma yang uh, tergambar vaskularnya itu banyak ya dengan bright spots gitu. Oke, anggaplah kita mau mengerjakan ya. Jadi kita bayangin teman-teman kita menjadi operatornya, pasiennya masuk ke ruangan, lalu dikerjakan pemasangan kateter dulu. Ya, pasang kateter, kemudian bladdernya diisi dulu sekitar 200 sampai 300 cc. Jadi bladdernya itu dipenuhkan 200 sampai 300 cc. Ya, kenapa perlu seperti itu ya? Supaya jadi akustik pathway dan juga yang kedua supaya ususnya itu bergeser. Kemudian ada balon yang dipasang di bawah perutnya. Ya, balonnya ini terkontrol dengan komputer kita. Jadi balon ini pun bisa kembang kempis sesuai dengan kontrol dari operator kita. Tujuannya untuk menyingkirkan usus kalau ada di antara uterus dengan dinding abdomen. Ya. Nah, kemudian kita mau nembak nih. Ya, kita mau nembak. Nah, ini kita cari titik aman dulu, namanya region of interest. Jadi kita cari titiknya, kita lihat miomnya di situ, ya. Pengerjaan ini pun pada prakteknya nanti akan bersama dengan drip oksitosin pada pasien. Ya. Nah, kita lihat titiknya. Misalnya titiknya itu jauh dari serosa, statuenti, atau jauh dari endometrium dan itu ada miom. Nah, itu save pointnya, lalu kita atur ya, mau berapa detik tembak, berapa detik jarak istirahat. Misalnya 1:3, seringnya begitu, sekali tembak 3 detik istirahat. Lalu 5 siklus, jadi sekali pencet, dia tembak, istirahat 3 detik, tembak 3 detik gitu ya, sampai 5 siklus ya. Nah setelah itu kita bisa lihat, ya kita bisa lihat real time secara ultrasound. Makanya namanya ultrasound guided, karena ini real time ya. Nanti setelah ketembak, dia warnanya berubah grayscale menjadi putih. Ya, jadi tadinya miomanya hitam, setelah ketembak terbakar, ada efek yang tadi kita sebutkan, maka ada perubahan menjadi warna putih keabuan. Seperti gambar ini, yang kiri belum ketembak, yang kanan sudah ketembak, sudah jadi warna putih. Ya, ini ada suara sebenarnya. Ini di kamar Dokter Selva, beliau lagi mengerjakan HIFU. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini pasien asli yang sedang dikerjakan. Ya, jadi dia menggunakan 3 monitor ya. Yang kiri ini adalah pemetaannya atau planningnya, kiri atas. Yang kiri bawah ini adalah real-nya, tembakannya. Lalu yang kanan tuh kelihatannya gambar USG-nya, ya, gambar USG guided-nya.
Ya, sedangkan di laptop beliau sendiri kita lihat dia juga menggunakan imaging MRI-nya ya. Jadi MRI operasi sudah dia pegang juga di laptop dia. Oke, tadi ini nggak ada suaranya ya. Nanti kita bisa lihat fokus ultrasound ablation surgery warna hitam setelah ketembak agak putih dan juga setelah tindakan dia lebih putih, lebih grayscale. Oke, kemudian setelah selesai, kita nyatakan selesai, 80%, 90% terbakar, sudah selesai. Biasanya pasien tidak perlu nginap, ya, atau kalau nginap pun maksimal 1 hari. Dan kita akan follow up, ya, 1, 3, 6, 12 bulan, 18 bulan, sampai 24 bulan dengan USG atau dengan pelvic MRI. Dan sudah banyak reportnya juga bahwa volume fibroidnya itu berkurang, ya. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan bisa berkurang sampai 50 sampai 80%. Ya, oke. Yang ultrasound ini berkurangnya itu banyak ya. Yang MRI dari reportnya sih berkurangnya tidak begitu banyak. Nah, pada pengalaman Dr. Selva, beliau mengerjakan MRI itu bahkan 1 hari pasca tindakan ya. Benar-benar mengcompare antara dan pasca tindakan. Seperti gambar ini teman-teman, yang gambar A, ini mioma uterinya. Lalu setelah dilakukan HIFU ablation itu terbakar nih ya, dan 1 minggu kita area kosong hitam. Dan pelan-pelan dia akan terisop dan 24 bulan pasca ablasi uterusnya sudah kembali normal ya, ukuran normal, tidak ada massa miomnya. Ini contoh juga report dari Center HIFU di Chongqing. Ini sebelum HIFU, kemudian 1 bulan setelah HIFU, 3 bulan, dan ini 6 bulan. Benar-benar massa miomnya tereduksi dan juga uterusnya normal. Ini juga sama, ya ini day one, ini seperti yang kebiasaan dokter Alfa. Day one ya, dikerjakan juga MRI, dia mau lihat seberapa banyak terablasi, dan 8 bulan setelah HIFU ablation itu uterusnya sudah kembali normal ukurannya dan tidak ada massa miomnya lagi. Ya, ini reportnya juga sudah ada ya, pada uterine fibroids, itu technical success rate-nya, artinya keberhasilan terapinya itu 98%. Pada adenomiosis itu 94,6% ya. Dan pengerjaannya itu 1.200 detik ya, atau sekitar tidak sampai 1 jam biasanya. Dan volumenya juga berkurang cukup signifikan ya. Dan systematic review juga sudah ada di tahun 2021 bahwa ini merupakan terapi non-invasif ya, dan juga ini menjanjikan untuk perempuan-perempuan yang simptomatik uterine fibroids atau yang ingin hamil ya. Dan data menyatakan juga tidak inferior ya tindakan HIFU ini terkait live birth rate, miscarriage rate, dan juga time to conceive ya pada pasien yang ingin hamil. Ini topik terakhir, bagaimana komplikasinya, dok? Komplikasinya itu sangat rendah ya, sangat rendah. Itu hampir semua pasien hanya mengalami efek samping ringan dan tidak perlu terapi khusus. Kemudian biasanya, dan ini juga reportnya menyatakan komplikasi itu lebih rendah dibanding dengan laparoskopi atau conventional open surgery. Apa sih yang kita khawatirkan sebenarnya itu organ sekitar ya. Dari pengalaman waktu pelatihan memang pasien merasakan nyeri daerah sakrum ya. Karena mungkin ada kena sarafnya ya. Tapi itu bisa pulih kembali atau suhu di kulitnya yang meningkat. Jadi pasien merasakan skin burn sensation. Maka pada pengerjaan biasanya beberapa waktu berkala kita tanya kepada pasien, aman nggak Bu? Pasiennya nyeri nggak? Atau perawatnya itu meraba dengan tangan saja ke daerah bawah perut. Ya. Kemudian ini skin burn sensation itu sekitar 0,2 atau 0,5%. Ya. Nah, ini beberapa dokumentasi waktu saya ke sana ya. Ini ada conference-nya dulu pada hari pertama diselenggarakan oleh uh, ISM IVS ya, kemudian bekerjasama dengan EPAGE juga, dan juga ini society dari Malaysia, dan juga ini Center HIFU di Malaka. Rumah sakitnya sebenarnya nggak besar-besar banget teman-teman, ini kayak RSM Kencana nih kalau saya bisa membandingkan ya, di Mahkota Medical Center di Malaka, Malaysia. Ini HIFU Center yang mereka punya uh, HIFU dari Chongqing Medical University yang tipe JC200, ya ini setnya teman-teman bisa lihat ya. Memang JC200 ini yang dikhususkan untuk ginekologi sebenarnya. Ya ini mereka punya 4 monitor, yang saya perhatikan hanya dipakai 3 sebenarnya, 1, 2, 3, yang kanan sering tidak terpakai juga sebenarnya, kanan atas. Nah ini ada Phantom yang mereka bisa kita coba ya, kita coba pada tamu yang datang ya, kita bisa coba menggunakan HIFU ablation. Ini simulasinya pada masa yang besar ini kita tembakkan
ya. Ini ini hanya simulasi komputer software ya. Jadi ini bisa juga kita latih kita sendiri dengan simulasi. Dr. Selva pada saat closing ceremony ini waktu itu berlatih dengan banyak teman-teman di berbagai negara dari Afrika, dari Asia, dari benua Amerika, dari Eropa juga ada ya. Ini tim Indonesia yang berangkat waktu itu ada saya, ada Dr. Reli dari Surabaya, Presiden IGES, Dr. Indra Adi, Dekan FK dari Semarang, Dr. Arisjo, teman kita dari Rumah Sakit Bunda Menteng, beliau ahli robotik juga, Dr. Rima Julia, konsultan FAIR dari Bandung, dan juga Dr. Christina dari Surabaya dan dari EPH juga. Kami juga sedang membuat satu kenang-kenangan ya, ini namanya ada buku yang sedang dibuat, tapi mudah-mudahan prosesnya bisa cepat selesai. Sebagai kesimpulan, memang trennya dari open surgery ke minimal invasive surgery sekarang sudah ada option ke non-invasive surgery ya, dan untuk HIFU tidak ada luka, tidak ada trauma, tidak ada perdarahan, efeknya minimal, efek samping kepada tubuh. Ini teknik yang menjanjikan untuk menterapi penyakit ginekologi utamanya mioma dan adenomiosis. Tetapi tetap ini merupakan invisible knife, jadi uh, operator atau pengguna harus cukup hati-hati juga. Dan saya sendiri belum pernah mengerjakan secara langsung pada pasien dan juga di Indonesia memang alat ini masih dalam belum ada ya, masih dalam uh, proses awareness dan juga membangun awareness kita semua ya bahwa di Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, bahkan Filipina itu sudah beroperasi. Oke, terima kasih banyak Dokter Angga dan teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rian untuk presentasinya. Eh, kita langsung buka sesi tanya jawab. Yang mungkin dari teman-teman PPDS atau peserta yang lain bisa ada pertanyaan buat Dokter Rian. Izin dok, dengan Tandia dokter. Oh ya, silakan Dokter Tandio. Ini ketua Silakan, POM Tandio. baru. Ketua Rian. Polgi baru ya. Iya. Ya, dok. Terima kasih Silakan. dok. Pastinya dok. Menarik sekali dok, karena kan belum baru ada di sana ya Malaysia. Kayaknya di Indonesia belum ada ya dok. Kalau pertanyaan pertama dok, kira-kira apakah ada maksimal ukuran dok atau volume pada miom yang bisa dilakukan HIFU? Atau apakah ada letak tertentu yang kontraindikasi pada HIFU ini dok? Kemudian yang kedua, kira-kira ini kan kayaknya pembiayaannya tidak akan di cover BPJS dok. Kira-kira apakah uh, berapa minimal yang bisa di spend oleh pasien dok kalau misalnya dikonversikan ke Indonesia harganya ke sini dok gitu dok. Terima kasih dokter. Oke, baik, makasih Dokter Tandio ya. Jadi pertama untuk ukuran menurut panduan ya ataupun textbook tidak ada batasan ukuran untuk HIFU ya. Kami juga waktu di Malaysia itu Dr. Salva memaparkan beliau sudah mengerjakan sekitar 300 kasus ya. Dan beberapa kasus itu benar-benar miom-miom yang besar. Nah, tetapi memang mungkin pengerjaannya tidak hanya sekali tuh pada miom yang besar. Jadi bisa berulang ya. Tidak hanya sekali treatment bisa berulang. Tapi tadi kita sebutkan bahwa keuntungan HIFU antara lain tidak terkait dengan ukuran. Beda dengan laparoskopi tadi terdapat menyampaikan ya paling nggak 8 cm lah yang rasional untuk laparoskopi. Kemudian untuk letak memang betul letak menjadi satu masalah tersendiri. Pada kasus miom yang letaknya sulit seperti mioma serviks ya, itu mungkin menjadi kontraindikasi relatif pada pengerjaan HIFU ini ya. Atau pada pasien yang memiliki luka fibrotik yang banyak ya, misalnya dia beberapa kali operasi insisi mediana ya pada kulitnya tuh banyak fibrotik itu mengganggu enhancement dari ultrasoundnya sendiri ya. Atau tadi kita sebutkan misalnya di uterusnya itu ada benda asing yang menyerap ultrasound seperti IUD itu mesti dilepas dulu. Nah, untuk harga, memang ini barangnya masih mahal ya. Kalau kita lihat menurut informasi penjual yang ada ya, dari distributor di Indonesia tuh menyatakan harganya tuh 40 miliar alatnya ya. Tapi kalau kita lihat di e-katalog itu sudah ada juga di katalog sebenarnya harga 70 miliar ya, set dari HIFU yang yang memang umum dikerjakan ini. Jadi bisa
bayangkan sendiri nih ke pasien jatuhnya berapa nih. Dan Kalau ini di Malang lawannya, sendiri, dokternya kemarin berapa dia kalau pasien bayar? ini kan pembandingnya nanti laparoskopi miomektomi, Nah, kemudian laparoskopi robotik miomektomi atau HIFU gitu ya. Nah ini eh, saya kurang tahu pasti sebenarnya berapa nanti jatuhnya. Tapi saya pikir mungkin ya kalau misalnya volumenya banyak, bisa jadi ini seharga operasi laparoskopi robotik ya kelihatannya perbandingannya. mungkin tadi menyambung pertanyaan dokter Tandio untuk jenis mioma. Kalau mioma submukosum bagaimana? Kan tadi dokternya menjelaskan ini nggak boleh dekat dengan endometrium ya. Submukosum masih bisa. Ya ini kemarin juga jadi diskusi juga ya. Karena eh, pada prinsipnya saja fokusnya itu kita upayakan menjauhi endometrium. Ya pada kasus perempuan yang masih ingin hamil gitu. Jadi kalau ini miomnya tipenya submukosum dan pasien menginginkan hamil nih kelihatannya menjadi agak sulit ya. Dokter Safa juga ngomong juga bahwa dia senang banget mengerjakan kalau kasusnya itu bukan kasus yang infertilitas ya. Kalau non infertilitas nggak ada masalah ya, tapi kalau problemnya infertilitas dan mioma submukosum kelihatannya menjadi sulit karena ini ablasi bisa kena endometrium yang ada menjadi menyulitkan pada saat hamil ya. Tapi kalau evidence tadi menyebutkan pada miom-miom yang tipenya intramural ya dan tidak mengganggu kafum, maka ini time to pregnant-nya itu relatif singkat ya dan juga keberhasilannya tuh tidak inferior dibanding dengan laparoskopik miomektomi kira-kira. Oke, terima kasih dokter Rian. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Albert dong. Ya, Terakhir boleh silakan. nanya ini tentang kalau dia Oke, dokter hamil Dapat maaf. kemungkinan kemungkinan ruptura uteri, Yan, terutama pada adenomiosis ya. Dengar-dengar, benar nggak? Ruptura uteri. Ya, makasih dok untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya untuk yang adeno saya belum menggali lebih dalam karena saya menyiapkan presentasi ini untuk yang fibroid ya. Pada yang fibroid itu dari yang saya coba telah tidak ada kasus dengan ruptur uteri pasca tindakan ini. Tapi untuk adeno nanti coba saya mohon waktu tercoba eksplor. Maksudnya saat kehamilan nggak, Yan? Nah, ya Maksudnya dok. kalau dia hamil. Nah, ini belum menggali nih dok evidence-nya. Oh ya. Ya. Mungkin Ini belum banyak menarik juga nih. ya yang hamil dan sampai outcome ya. Soalnya kekhawatirannya kan dengan integritas yang hilang itu di daerah yang nekrotik itu nyambungnya desainnya itu nyambung nyambung dengan baik kak gitu. Takutnya pas hamil dia ruptur gitu. Itu belum ada datanya ya. Iya dok, ini belum ada Oke, data. Tercoba diekspor lagi deh. Ya, oke, thank you. terima Ya, kasih dokter Herbert. terima kasih dokter Hebat. Jadi, ya, mudah-mudahan ini sudah akan dibahas ya, Dokter Rian ini. Alat ini di HTA, Kemenkes. Jadi mungkin nanti kita bisa adakan di RSCM dan bisa pertama kali dilakukan oleh kita di Objin RSCM FKUI. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ini mungkin satu lagi ya sebelum kita siap-siap untuk ini bikin sirup buat buka puasa. Udah pada pegang minuman nih kayaknya nih di tangan. Ya, Boleh ya. nyapa Mas Angga Dokter Aris Jo ini teman Oh saya yang ya, berangkat ke sana. Sore Dokter Aris Jo. silahkan. Ya, saya hai aja mungkin beliau sedang Ya. tidak ikut juga. Oke. Oke, terima kasih Dokter Rian untuk presentasinya mengenai manajemen mioma on bedah ya dengan metode HIFU ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan wacana tambahan untuk penanganan miom yang secara komprehensif. Ya, kita sudah sampai di akhir acara. Alhamdulillah telah selesai materinya baik yang disampaikan Dr. Herbert dan Dr. Rian. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta PPDS dan teman-teman eh, di luar PPDS, SPOG dan staf pengajar lain. Terima kasih untuk
waktunya menyimak dan sama-sama mendengar materi tentang tata laksana MIAM ini. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di materi webinar series berikutnya. Kita akan mungkin ketemu lagi setelah Lebaran ya untuk materi berikutnya. Terima kasih Dr. Herbert, Dr. Yan, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.